Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Captain America, film superhero yang rilis pada tahun 2011 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Joe Johnston dan diperankan oleh Chris Evans sebagai Captain America, Tommy Lee Jones sebagai Kolonel Castor Phillips, Sebastian Stan sebagai Bucky, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Dominic Cooper sebagai Howard Stark, dan masih banyak nama-nama lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke filmnya. Enjoy! Film bermula dari sebuah tempat dengan keadaan bersalju. Tampak ada sekelompok orang dari Washington yang menemukan sebuah pesawat yang membeku. Karena terlalu besar ukurannya untuk diderek, mereka terpaksa melubangi salah satu sisinya. Setelah berhasil masuk, mereka menemukan sebuah perisai Kapten Amerika. Kemudian kita di flashback ke tahun 1942. Pasukan Hydra yang dipimpin oleh Johann Smith menerobos masuk sebuah bangunan. Yang mereka cari adalah kubus biru yang bernama Tesseract. Awalnya mereka menemukan yang palsu. Setelah menemukan Tesseract yang asli, Smith pun akhirnya membunuh penjaga tua di sana. Kemudian scene berpindah di tahun 1943 di New York City. Seorang bernama Steve Rogers yang memiliki tubuh kurus, pendek, dan sakit-sakitan sedang mengikuti pendaftaran menjadi seorang tentara. Karena kondisinya yang sangat buruk, ia pun ditolak. Pada saat sedang menonton bioskop, ada seorang yang bikin ribut, namun Roger dengan berani menegurnya. Kemudian penonton tadi menghajar Roger di sebuah lorong. Meski sudah dihajar berkali-kali, Roger tetap tidak menyerah. Kemudian seseorang berseragam tentara datang menghajar orang itu. Dan ternyata dia adalah sahabat Roger yang bernama Bucky. Dia adalah sersan dari pasukan 107 yang akan dikirim ke Inggris untuk menjalankan tugas pertamanya. Di malam hari, mereka berdua pergi ke Stark Expo. Di sana mereka melihat pertunjukannya Howard Stark yang memamerkan mobil anti-gravitasi. Just info, Howard ini adalah ayahnya Tony dalam film Iron Man. Dan saat itu, Roger melihat ada sebuah perekrutan di expo itu. Roger langsung bergegas menuju ke perekrutan itu. Setelah selesai menonton pertunjukan, Bucky mengajak Roger untuk ke pesta. Tetapi Roger menolak karena ia harus menjalani tes di perekrutan itu. Waktu mereka berdebat tentang perekrutan, pembicaraan mereka didengar oleh seseorang yang bernama Dr. Abraham Erskine. Di saat pemeriksaan kesehatan, Dr. Erskine masuk dan langsung bertanya kepada Roger yang sudah 5 kali ditolak tetapi masih ingin menjadi tentara. Roger pun menjawab kalau ia tidak suka orang jahat dari manapun asalnya. Pernyataan tadi membuat Dr. Erskine yakin kalau Roger adalah tipe orang yang selama ini ia cari. Kemudian Dr. Erskine pun memutuskan untuk meluluskan Roger untuk menjadi seorang prajurit pemula. Sementara di markas Hydra, Smith berencana mencoba kekuatan Tesseract bersama Dr. Sola. Mereka sudah mendesain sebuah senjata pemusnah yang ampuh dan kekuatan Tesseract digunakan untuk mengisi amunisinya. Percobaan berhasil dan mereka pun puas dengan hasilnya. Keesokan harinya di kamp pelatihan, seorang agen wanita bernama Peggy Carter tampak sedang memberi instruksi pelatihan. Setelah itu, pimpinan divisi yang bernama Kolonel Castor Phillips memberitahu bahwa latihan ini bertujuan untuk mencari tentara yang terbaik untuk berperang. Roger yang berbadan paling kecil sering menjadi bahan ketawaan dan mendapat bulian dari teman-temannya. Pada saat latihan lari, pelatih memberhentikan semua peserta di sebuah tiang bendera. Ia mengatakan kalau tiang bendera itu adalah setengah dari rute latihan lari, dan mengatakan yang berhasil mengambil bendera boleh menumpang mobil Peggy sampai ke garis finish. Ketika para tentara berusaha mengambil bendera, mereka semua gagal. Tetapi Roger malah berhasil mengambil dengan menggunakan akalnya. Hal ini membuat dia boleh menumpang mobil Peggy sampai ke garis finish. Kolonel Phillips yang tidak yakin dengan fisik Roger, ia mengatakan kalau Dr. Erskine salah memilih orang. Tetapi Dr. Erskine mengatakan bahwa ia memilih orang bukan dari fisik yang kuat, tetapi orang yang cerdik dan memiliki hati yang baik untuk nantinya bisa menggunakan kekuatannya.
Kemudian Kolonel Philip mengadakan sebuah tes dengan melempar sebuah granat palsu. Semua yang ada di sana kabur, tetapi hanya Roger yang malah memeluk granat tersebut untuk menyelamatkan semua orang. Malam pun tiba. Dr. Erskine mendatangi Roger dan menceritakan bahwa Hitler pernah meminta untuk dibuatkan serum prajurit super. Kemudian ia mengirim pemimpin Hydra yang bernama Smith yang sangat ambisius. Smith meminta paksa serum yang belum sempurna dan menyuntikkan ke dalam tubuhnya. Smith menjadi orang yang kuat, tetapi karena serum tersebut belum sempurna, maka ada efek yang harus diterima. Dan Dr. Erskine mengatakan kalau yang menerima orang jahat, maka ia akan menjadi semakin jahat. Tetapi kalau orang yang menerima baik, akan menjadi semakin baik. Sementara di markas Hydra, Smith menemukan keberadaan Dr. Erskine. Ia memberitahu Dr. Sola dan memerintahkan untuk menyingkirkannya. Keesokan harinya, Roger bersama Peggy menuju ke tempat rahasia Dr. Erskine. Di perjalanan, Roger menceritakan kalau ia sering menjadi korban bully karena fisiknya yang lemah. Dan Roger juga mengatakan kalau sepanjang perjalanan ini adalah waktu terlama dia berbicara dengan seorang wanita. Kemudian Peggy bertanya, apakah Roger pernah mengajak wanita untuk berdansa? Roger menjawab kalau wanita tidak suka dengan pria pendek dan kurus, jadi ia harus menunggu sampai menemukan pasangan yang tepat untuk dirinya. Mendengar hal itu, Peggy hanya tersenyum saja. Setelah sampai di tujuan, mereka langsung masuk ke sebuah toko yang dijaga oleh seorang wanita tua. Setelah mengatakan kata sandi, mereka masuk melalui jalan rahasia yang ternyata itu adalah sebuah lab rahasia mereka. Di sana sudah ada Dr. Erskine, Howard, dan Kolonel Philip serta beberapa undangan lainnya. Setelah semuanya sudah siap, Dr. Erskine menyuruh Peggy untuk menunggu di ruangan atas. Sambil berjalan pergi, terlihat Peggy sangat khawatir dengan percobaan ini. Setelah serum sudah diinjeksikan dan penyinaran UV sudah mencapai 70%, terdengar teriakan Roger. Peggy yang panik meminta untuk menghentikan percobaan ini, tetapi Roger melarang untuk berhenti dan ia masih sanggup untuk menahannya. Dan pada saat daya sudah mencapai 100%, semua mesin di sana tidak kuat menahan daya listriknya. Untung percobaan ini berhasil. Peggy yang khawatir langsung menghampiri Roger dan memastikan semua baik-baik saja. Mereka semua bergembira melihat keberhasilan itu, dan tiba-tiba seorang penyusup dari Hydra meledakkan bom. Penyusup itu berhasil mengambil serum yang tersisa dan menembak Dr. Erskine. Sebelum meninggal, Dr. Erskine mengingatkan kepada Roger untuk tetap menjadi dirinya yang sangat baik. Roger yang marah langsung mengejar penyusup tadi. Dengan kondisi yang sekarang, Roger menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari manusia normal. Ia juga dapat melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Penyusup yang kabur memakai mobil berhasil dihentikan, tetapi ia malah menyandra seorang anak. Sebelum kabur menggunakan kapal selam, ia membuang anak tersebut ke laut. Anak itu ingin Roger menangkap penyusup tadi karena ia bisa berenang sendiri. Akhirnya Roger mengejar penyusup itu sampai ke dalam air dan berhasil menangkapnya. Ketika melempar ke daratan, ternyata botol serumnya pecah. Kemudian penyusup itu bunuh diri dengan menelan racun supaya tidak diinterogasi. Di markas Hydra, pasukan setia Hitler datang. Mereka menanyakan dana yang diberikan oleh Nazi kepada Smith untuk dibuatkan senjata pemusnah massal. Selain itu, mereka juga curiga kalau Smith telah berkhianat. Karena kedoknya sudah terbongkar, ia menembakkan senjata terbarunya ke pasukan tersebut. Dan ia mengatakan kepada anak buahnya kalau Hydra tidak akan berkembang jika hanya menjadi bayangan Nazi saja. Di saat yang sama, Kolonel Philip memerintahkan Peggy dan Howard untuk memimpin pasukan menghadapi Hydra di London. Roger mengajukan diri untuk ikut serta dalam misi tersebut, tetapi Kolonel Philip yang belum yakin malah mengirim Roger ke Alamogordo. Kemudian Senator Brand datang dan memberikan Roger sebuah pangkat kapten. Ia menyuruh Roger berkeliling ke berbagai negara bagian. Dengan menggunakan kostum Kapten Amerika, Roger bermain film sebagai propaganda untuk mengumpulkan dana perang. Bahkan ia juga dijadikan pemeran dalam buku komik. Ketika sedang berbicara di depan tentara, Roger malah dilempari oleh mereka. Mereka menganggap bahwa Kapten Amerika adalah sebuah lelucon dan sebuah hiburan yang ditemani oleh gadis-gadis cantik di atas panggung. Setelah itu Roger yang galau bercerita kepada Peggy kalau ia dianggap sebagai tikus percobaan oleh Kolonel Philip dan dianggap sebagai kera sirkus oleh Senator Brand. Kemudian Peggy menceritakan 200 orang dikirim dari infanteri 107 menghadapi Smith dan hanya 50 orang saja yang berhasil pulang.
Mendengar cerita ini, Roger langsung menanyakan kepada Peggy tentang baki yang ditugaskan di Infanteri 107. Kemudian ia menghadap Kolonel Philip dan mendapat jawaban kalau baki tidak ada di dalam daftar pasukan 107. Akhirnya Roger memutuskan untuk berangkat sendiri menyelamatkan sahabatnya dibantu oleh Peggy dan Howard. Pesawat yang mereka tumpangi tidak bisa sampai ke titik tujuan karena ada serangan di perbatasan. Akhirnya Roger terjun di tempat itu dan melanjutkan dengan jalan darat. Roger berhasil masuk ke markas Hydra dengan cara menyusup ke dalam truk ransum mereka. Setelah sampai, ia langsung menghajar para penjaga yang ada di sana. Roger yang berhasil menemukan para tahanan dan membebaskan mereka tidak menemukan baki di sana. Karena mau melanjutkan mencari baki, Roger menyuruh para tahanan untuk melawan penjaga. Mengetahui adanya serangan, Smith mengaktifkan bom yang ada di tempat itu. Di ruangan Dr. Sola, Roger menemukan baki dan ia juga melihat peta markas Hydra yang lain. Di perjalanan, Roger bertemu dengan Smith dan Dr. Sola. Smith berusaha mempengaruhi Roger kalau percobaan Dr. Erskine memiliki efek yang mengerikan, dan ia menunjukkan wujud aslinya sebagai Red Skull akibat efek itu. Setelah itu, Smith dan Dr. Sola kabur meninggalkan baki dan Roger di sana. Di pagi harinya, Kolonel Philip membuat laporan tentang Roger yang menghilang. Dari pengintaian udara, mereka tidak berhasil mendapatkan kabar tentang Roger. Oleh sebab itu, mereka menyatakan kalau Roger tewas dalam pertempuran. Kemudian Peggy datang menunjukkan sebuah foto tentang markas Hydra yang sudah hancur. Dan Peggy yakin kalau Roger masih hidup. Dan saat itu di luar camp semua tentara berteriak. Kolonel Philip dan Peggy langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Roger datang bersama rombongan tentara yang menjadi tawanan Hydra. Roger langsung menghadap Kolonel Philip dan melaporkan kalau ada beberapa pasukan membutuhkan perawatan medis. Dan Roger pun bersedia untuk menerima tindakan disiplin karena melakukan pelanggaran. Tetapi Kolonel Philip mengatakan itu tidak perlu, karena Roger melakukan sesuatu hal yang benar. Kemudian senator ingin memberikan medali 17-an maksudnya medali kehormatan, tetapi Steve Roger tidak hadir di sana. Setelah itu Roger membuat salinan markas Hydra yang pernah ia lihat ketika membebaskan baki, dan Peggy pun tampak semakin tertarik kepada Roger. Setelah mendiskusikan peta tersebut, Kolonel Philip meminta Roger untuk segera bertindak. Roger menyetujui dan meminta izin untuk menunjuk timnya sendiri. Di tengah pesta perekrutan tim Roger, Peggy datang untuk meminta Roger menemui Howard. Dan saat itu Peggy mengatakan setelah perang selesai, ia akan berdansa dengan pasangan yang tepat, dan Roger pun tersenyum. Di tempat Howard, Roger ditunjuki beberapa bahan untuk perlindungan, tetapi ia malah memilih perisai bulat dari bahan vibranium. Setelah itu, Roger memberikan rancangan kostum Kapten Amerika kepada Howard. Dengan kostum baru itu, Roger memulai misinya. Ketika Peggy melihat video rekaman Roger, ia melihat foto dirinya yang selalu dibawa oleh Roger. Di tempat lain, Smith menjadi sangat marah karena beberapa gudang dan pabrik senjata Hydra yang hancur. Hal ini menyebabkan rencananya untuk menguasai dunia menjadi tertunda. Kemudian di sebuah pegunungan bersalju, tampak tim Roger bersiap untuk mencegat kereta api yang digunakan untuk mengirim senjata yang di dalamnya terdapat Dr. Sola. Dalam aksi itu mereka berhasil menangkap Dr. Sola dan mengamankan senjatanya, tetapi baki terjatuh ke dalam jurang. Kemudian di markas Kolonel Philip, tampak Dr. Sola yang ditahan di ruang interogasi. Kemudian Kolonel Philip datang membawakan makanan. Dr. Sola yang mengira ada racun di makanan itu menolak untuk memakannya. Untuk memastikan tidak ada racun di makanan itu, Kolonel Philip memakannya. Sambil berbincang, ia menunjukkan surat pembebasan Dr. Sola setelah diinterogasi. Kolonel Philip sengaja menceritakan tragedi yang menimpa baki, sehingga Roger akan terus mengejar Smith. Dengan kondisi bersahabat, Dr. Sola akhirnya bercerita kalau Smith berencana menguasai dunia dengan senjata pemusnah massal. Di markas Hydra, Smith mempersiapkan ribuan pasukan dan pesawat canggih untuk mewujudkan keinginannya menguasai dunia. Sementara di tempat lain, Peggy berusaha menghibur Roger yang larut dalam kesedihan. Peggy mengatakan kalau kematian baki bukanlah kesalahan Roger, karena Roger sudah berusaha maksimal menyelamatkannya. Dalam rasa bersalahnya, Roger ingin meneruskan misi sampai seluruh Hydra mati atau tertangkap. Dan Peggy menguatkan dengan mengatakan kamu tidak sendirian. Kemudian di markas Kolonel Philip diadakan pertemuan membahas misi selanjutnya. Howard datang dan mengatakan Smith memiliki senjata yang mengerikan. Mereka punya waktu 24 jam sebelum Smith bergerak. Kemudian Kolonel Philip menunjukkan letak markas Hydra yang terakhir, yaitu di Pegunungan Alpen. Teman Roger mengatakan kalau mereka tidak mungkin menyerbunya dari pintu depan.
Roger yang galau malah berpikir sebaliknya dengan mengatakan ia akan menyerang dari arah depan. Aksi dimulai dengan Kapten Amerika yang menggunakan sepeda motor dan menghajar semua musuh yang menghalanginya. Setelah sampai di pintu gerbang markas, ia malah tertangkap oleh pasukan Hydra. Setelah bertemu dengan Smith, tim Roger menerobos masuk lewat jendela di ruangan itu. Merasa ini adalah taktik yang digunakan tim Roger, Smith langsung kabur menuju pesawat canggih yang bernama Valkyrie. Kolonel Philip yang sudah siap dengan pasukannya memerintahkan menyerang dengan kekuatan penuh. Kemudian Kolonel Philip dan Peggy memberi tumpangan kepada Roger yang mengejar pesawat Smith dengan mobil canggih milik Hydra. Dan akhirnya Kapten Amerika berhasil masuk ke dalam pesawat. Dalam Valkyrie, Roger melihat beberapa pesawat kecil yang telah disiapkan untuk pengeboman. Kemudian ia langsung menghajar semua pilot-pilot yang akan masuk ke dalam pesawat tersebut. Tetapi ada satu pilot yang berhasil masuk dan meluncurkan pesawatnya. Dengan segera Roger mengejar pesawat tersebut dan berhasil merebutnya. Dengan pesawat rampasan itu, Roger berhasil kembali ke Valkyrie. Setelah itu, ia langsung menuju ke ruang pesawat untuk melawan Smith. Ketika bertarung, tanpa sengaja, perisai Roger merusak senjata milik Hydra. Smith yang berusaha untuk menyelamatkan Tesseract hancur seketika dan tersedot oleh kekuatan Tesseract. Setelah itu, Tesseract menembus lantai pesawat dan jatuh. Untuk menghindari korban jiwa, Roger berusaha mendaratkan pesawat itu secara darurat. Dengan sisa waktu yang tersedia, Roger mengucapkan perpisahan kepada Peggy dan pesawat pun jatuh. Karena Valkyrie tidak bisa dideteksi, segala upaya untuk pencarian Roger tidak berhasil. Kemudian Kolonel Philip menyatakan kalau Kapten Amerika tewas dalam pertempuran. Sementara itu, Howard yang berhasil menemukan Tesseract akan meneliti energinya. Kemudian film berlanjut dengan Steve Rogers yang terbangun di sebuah rumah sakit, tetapi Roger merasa aneh karena suara radio menyiarkan pertandingan baseball tahun 1941 yang pernah ia tonton. Setelah menerobos keluar, Roger sangat kaget karena bangunan di sekitarnya sangat modern. Kemudian Nick Fury menceritakan kalau Kapten Amerika tertidur selama 70 tahun. Dan di akhir film kita diperlihatkan Steve Rogers yang sedang berlatih didatangi oleh Nick Fury yang akan mengajaknya bergabung untuk menyelamatkan dunia. Dan film pun tamat.